Abdul Sholeh Al-Hamid rahimahullah, julukannya Habib Sholeh Tanggul. Habib Sholeh Tanggul. Cerita ini saya dengar langsung dari almarhum ayah saya, Muhammad bin Ahmad Al-Ajrus. Jadi sebelum saya lahir ke muka bumi, ayah saya itu punya kakak namanya Fatimah. Ayah saya punya kakak namanya Fatimah. Kebetulan kakaknya sakit. Nah, sakitnya itu cukup parah. Dibawa ke dokter yang gak sembuh. Akhirnya ayah saya diutus oleh kakak iparnya untuk berangkat ke Jember, cari Habib Sholeh Tanggul, minta air doa. Minta air doa. Kalau ada orang yang gak percaya air doa itu ada berkahnya, ya udah beli saja air mineral. Dah, gak usah cari air doa ya. Nah, kalau saya percaya air doa itu berkah. Orang kafir saja percaya air itu diomongi yang baik jadi baik. Masa umat Islam air didoain sama orang baik kok bilang gak ada berkahnya? Itu orang gak ceto itu. Paham? Jadi kalau yang ceto ya husnudzon sama orang, tolong doain itu ya. Siapapun orangnya minta doa. Apalagi ini orang soleh. Maka saya berangkat di masa itu. Saya tuh kemarin dari Jember bawa mobil, dan mobilnya alhamdulillah enak, Velfire. Dari Solo Jember naik Velfire. Itu capek. Terus saya bayangkan ayah saya di waktu itu dari Semarang sampai Jember naik bis. Bisnya gonta-ganti. Dan dulu belum ada AC. Saya bayangkan lah, terus piye dulu ya bapak saya itu ya. Nah, itu hebatnya orang dulu. Demi kakaknya itu cuman kata orang ya, golek banyu ada-ada. Cari air berkah. Ngomong air berkah langsung kopinya datang. Masya Allah. Tapi yang depan saya sesepuh-sesepuh ini yang dari Jakarta, dari Jogja, Wahid. Ya, yang lain anggap aja nggak ada, Wahid. Ya. Lanjut. Ya. Jauh kan capek itu. Nyampe juga ke Jember. Jember cari tempat Habib Sholeh. Nah, sampai di tempat Habib Sholeh, ayah saya nggak ngerti Habib Sholeh yang mana. Karena dulu belum ada foto beredar pakai handphone, ada kan? Jadi bingung Habib Sholehnya yang mana ya? Nah, di rumah Habib Sholeh itu di ruang tamu ada orang duduk banyak, semua pengen ketemu Habib Sholeh. Ayah saya nanya, Mas, udah berapa hari di sini? 3 hari. Udah temui belum? Nah, yang duduk 3 hari aja belum ditemui. Ayah saya batin, nah saya ini warga baru, kapan ditemuinya? Kan baru udah datang. Nah, ketika itu ayah saya nanya, ya Habib Sholeh yang mana? Itu baru selesai wudhu Habib Sholehnya, dari tempat wudhu itu Habib Sholehnya. Begitu lihat ayah saya, Habib Sholeh langsung manggil, Al-Adrus, ta'al, Al-Adrus. Padahal Habib Sholeh nggak kenalan dulu dengan ayah saya. Ayah saya nggak notoi kelihatan orang Arab. Saya kan nggak kelihatan seperti orang Arab tuh. Nggak kan? Kayak sedikit-sedikit ke barat-baratan ya. Oh iya, betul nggak? Untuk ke barat-baratan tuh. Soal saya ini campuran racedo ini. Ibu saya Syarifah, marganya Al-Habsyi. Tapi ibu saya, nenek saya dari ibu saya namanya Ibu Wiji, Jowo Jombang asli. Ya, jadi nenek saya dari ibu itu marganya Al-Habsyi, Jowo Jombang asli. Kemudian ayah saya Habib, ya, marganya Al-Idrus. Punya kakek namanya Ahmad. Kakek saya itu punya ibu. Kakek saya punya ibu. Ibunya namanya Nurnet. Nur orang Nederland. Nah, jadi dulu mbah buyut saya, Habib Rahman itu, kok ada none ya, none Belandi. Kok lihat ada orang ganteng gitu, jatuh cinta. Nah, akhirnya minta dinikah. Ya, kakek saya disuruh nikah sama orang cantik, ya mau aja. Orang cantiknya itu mau masuk Islam, ya mau masuk Islam. Akhirnya dinikah sama kakek saya. Nah, terus lahirlah itu Nur Nederland. Nah, jadi saya ini separuh Jawa, separuh Arab,
Habib ya kan, separuh londo. Nah kurang Cinanya belum. Jadi kalau Mas Zaki ini Kang Zaki ini dari Bandung nih, istrinya namanya Mbak Maya, betul? Singkatnya panggilannya Rizka. Ya, Mbak Rizka. Mbak Rizka itu punya ibu orang Sunda, punya bapak orang Cina. Nah, suaminya orang Banjar, tapi separuh Padang. Nah, saya bingung anaknya ini bentuknya seperti apa nih? Anaknya bentuknya seperti apa? Sedikit apa namanya intermezzo. Nah, dipanggil oleh Habib Soleh Tanggul. Al-Idrus ta'al. Terus dikasih apa namanya air doa. Nggak pakai ditanyain, udah paham gitu. Nggak repot ya. Jadi kalau wali-wali begitu sekarang ini muncul kan enak. Jenengan ketemu nggak usah ngomong. Ya udah ini. Dan yang ditemui juga ya, apa dibilang ya udah gitu, ya mantep, ya Bib gitu. Sekarang kau udah tuh Bib, apa itu maksud saya? Kalau sekarang begitu, emang Bib ngerti gitu ya. Kan saya belum ngomong Bib, curhat. Kesuwen curhat tolong jam. Ya, curhat 4 jam. Emangnya waktunya cuma buat kamu gitu kan? Kan harus ngurusi orang banyak. Terus kasih air sambil ngomong, insyaallah husnul khotimah. Ya. Dia bawa air itu ke Kudus, ke Semarang waktu ya, Semarang. Ya. Air ini datang, nggak pas bersama dengan air itu datang, nggak lama gitu ya, bibi saya meninggal dunia. Ini bisa dikasih kabar dulu sama Habib Soleh Tanggul. Nah di tempat itu, ketika belum orang banyak, kan ada orang 3 hari belum ditemuin tuh. Nah, abah saya itu duduk ngobrol sama orang tadi. Kalau nggak percaya tanya sama abah saya itu di bawah itu. Coba Bib, betul Bib ceritanya Bib, ada di bawah itu. Siapa tahu jangan dijawab, ya betul, Melayu. Ini almarhum ayah saya tuh ya. Nah, tanya sama orang tersebut, Pak, di sini berapa hari? 3 hari. Kenapa kok kesini? Kenapa kesini? Kontrak rumah saya habis. Mau buat kontrak rumah gak punya duit. Gak punya duit. Sudah kerja ngalor itu ngetan bulan gak dapat, ngutang ya gak dapat. Mentok sudah. Mau minta doanya dari Habibnya ini. Bukan minta duit, mau minta doa dari Habibnya. Cuman 3 hari saya disapa aja belum. 3 hari disapa aja belum. Lah, waktu itu bahasa batin lah. Ini 3 hari disapa belum lah. Saya apa lagi? Karena mau ngomong tuh ya gak berani. Wibawanya ulama ya, gak berani. Tapi ayah saya langsung panggil, Al-Idrus ta'al. Ayah saya juga heran kok langsung dipanggil gitu. Setelah dapat air, ayah saya langsung pulang, duduk dulu kan, istirahat itu kan jauh tuh ya, istirahat. Terus datang utusannya pejabat, kalau tidak salah wakil presiden waktu itu, ngasih uang hadiah untuk majelisnya Habib Soleh itu, 1 bungkusan besar. Ya, diterima sama Habib Soleh, terima kasih gitu. Terus Habib Soleh manggil yang di samping ayah saya 3 hari nggak ditemui itu, dipanggil, kamu sini. Ya, kamu sini. Ini buat kamu. Itu bungkusan yang saya duit satu kresek gitu ya. Diserahkan tamunya begitu saja. Ini buat kamu. Lah yang baru ngasih masih ada di depannya. Beb, dibuka dulu Beb, dilihat. Loh, emang kenapa? Itu duit Beb, ya banyak. Lah biarin. Kamu ngasih siapa? Ngasih Habib. Ya sudah, biasa kan? Iya, saya mau kasihkan dia. Saya kasihkan dia. Tapi itu banyak Beb, ya nggak apa-apa, saya kasihkan dia. Dah nih ya, Bapak pulang. Nangis orang tadi. Ternyata 3 hari saya nggak bisa Pak Habibnya, karena Habibnya lagi carikan duit buat saya. Nggak mau itu kalau ngomong kok nggak selesai masalah. Jadi nggak usah pakai ngomong masalah selesai. Itu dulu wali-wali dulu tuh, karomah itu, zahirah. Kita dengar gini aja kan, hati makser mau nangis itu kan. Orang soleh itu disebut namanya langsung. Nah pernah itu paman saya Al-Habib Husin, yang tadi putranya saya sebutkan minta doa lagi sakit. Paman saya juga suka cinta sama Habib Soleh Tanggul. Itu diamanati sama Habib Soleh, kalau bisa buka warung makan. Ya, buka warung makan itu barokah, karena memudahkan orang cari makan. Jadi para suami mungkin yang istrinya belum sempat masakkan sarapan, cari makan gampang. Ya, atau orang musafir makan gampang, orang bekerja makan gampang. Kamu mudahkan orang makan, jadi berkah. Jadi buka warung makan itu barokah. Nah paman saya suka nih,
berangkat kemana? Ke Tanggul. Nah, suatu ketika dalam perjalanan di tengah hutan tuh ada ular yang sangat besar. Dulu kan masih hutan-hutan ya. Ada ular yang sangat besar. Paman saya cuma ngomong, berkat Habib Soleh Tanggul, minggir gitu ya. Ular yang di jalan tuh nggak mau minggir tuh, langsung minggir, pergi. Dan jenengan jangan nyoba ya, berkat Habib Soleh Tanggul, minggir gitu ya. Malah bingung, apa? Itu yang ngomong sama yakin, minta barokah. Habib Soleh Tanggul. Nah kita harus punya nih wali yang kita cintai, wali yang kita sayangi, yang ada di hati. Itu kalau kita butuh betul panggil namanya, minta berkatnya, Allah akan ijabahi. Ini yang nonton ini mesti ngomong musyrik, minta tolong tuh sama Allah, jangan minta tolong sama wali, ya kan? Nah, ini orang-orang nggak cetok itu, belajarnya belum selesai. Nah kamu kok istrimu melahirkan minta tolong sama bidan, minta tolong sama Allah, mesti jawab, loh kan ini urusan melahirkan, ahlinya bidan. Ya sama, kalau melahirkan ahlinya bidan, kalau urusan dengan Allah yang ahli itu ya wali. Betul kan? Mau minta tolong sama Allah yang ahli ya wali, saya nggak ahlinya, para wali itu ahlinya, saya minta tolong sama para wali. Kalau melahirkan ya urusannya sama bidan, memang itu bidangnya bidan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham urusan dunia kalian, tapi akhirat Rasulullah, pengikutnya Rasulullah. Orang-orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah, minta tolong sama mereka biiznillah, dengan izin Allah, maka hajat kita, urusan kita jadi beres. Tapi itu kok minta sama Allah kan langsung aja, ngapain? Minta sama Allah pakai berkat-berkatnya orang soleh, perantara. Kan Allah nggak butuh perantara. Yang bilang Allah butuh perantara siapa? Rijalal ghaib aghithni, wahai makhluk-makhluk Allah yang gak kelihatan, tolong bantu saya. Itu Rasulullah ngajari kita minta tolong kepada makhluk-makhluk Allah yang gak kelihatan. Nanti jangan dipraktekkan ya. Ya rijalal ghaib aghithni, teko tenan melayu. Ya. Ya, lanjut. Boleh saya minum kopi?